今何時だと思ってるの？え、はぁ？バカにしてんの？すみませんでした。昨日も遅かったんだね、仕事。どうしてここに？Halo sobat, selamat datang kembali di channel Tengah Malam. Channel spesial dan khusus dalam review film-film terbaik dari negeri Sakura Watashiwa Arigato. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan rezeki kalian selalu lancar. Masih dengan saya Mas Pur yang kali ini akan membahas film bergenre horor, komedi, dan tentunya penuh aksi. Film yang akan kita ulas kali ini berjudul The Women's Story. Tayang pada bulan April tahun 2021 dan berdurasi 120 menit. Film yang diperankan oleh artis bernama Tsumugi Akari ini memiliki kode nuklir NEYD 644. Mengisahkan tentang seorang wanita yang bekerja part-time sebagai tukang pijat. Namun suatu ketika dia mendapatkan pelanggan pria yang merupakan tetangganya. Si pria yang terkejut ketika mengetahui pekerjaan tetangganya itu sering mengancam akan melaporkannya kepada suaminya. Nah, bagaimana cerita selanjutnya antara si wanita dan tetangganya itu? Tapi sebelum lanjut ke dalam ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya, biar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang santai memainkan gitarnya. Si pria mageran dengan tampilan jamet ini kita sebut saja Masao. Saat itu Masao yang mendengar suara bel rumahnya berbunyi langsung pergi membukakan pintu. Ternyata yang datang saat itu adalah tetangganya. Wanita yang tinggal bersebelahan dengan Masao ini bernama Akari. Terlihat saat itu Akari yang sedang memarahi Masao. Akari memarahi Masao karena sering merasa terganggu ketika mendengar Masao yang sering menonton drama Jepang dengan volume yang tinggi. Akari pun mengatakan kalau dia akan melaporkan hal itu kepada pemilik rumah agar Masao dikeluarkan dari tempat tinggalnya saat ini. Masao yang takut dengan perkataan Akari langsung bersujud dan meminta maaf dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya. Meskipun Masao telah meminta maaf, namun Akari masih saja memarahinya. Beberapa saat kemudian, Masao yang baru saja dimarahi tetangganya terlihat sangat kesal di kamarnya. Saat itu dia memesan tempat dan berniat menghilangkan kekesalannya dengan pergi ke tempat pijat. Keesokan harinya, terlihat Akari yang masih tidur sementara suaminya sedang bersiap-siap untuk pergi bekerja. Lalu suaminya melihat tas baru milik Akari. Di situ Akari menjelaskan kalau dia membeli tas itu dengan uang yang diterimanya ketika bekerja part-time. Tanpa curiga dengan pekerjaan Akari, suaminya langsung pergi untuk bekerja. Sementara itu di tempat lain, terlihat Masao yang akan pergi ke tempat pijat. Sesampainya di sana, Masao terkejut ketika melihat kalau perempuan yang bekerja di tempat itu adalah tetangganya. Masao pun tersenyum dan menghampiri Akari. Masao mengancam Akari dan mengatakan kalau dia akan melaporkan pekerjaan Akari ini kepada suaminya. Akari yang ketakutan berniat meninggalkan Masao. Namun Masao tetap memaksa Akari untuk memberikan servis kepadanya. Cerita pun berlanjut. Akari yang baru saja selesai dengan pekerjaan paruh waktu pulang ke rumahnya. Saat itu dia telah ditunggu oleh suaminya. Suaminya memberikan hadiah kepada Akari, namun Akari tidak terlihat senang. Suaminya pun menanyakan apa yang terjadi kepadanya, tetapi Akari tidak menjawab pertanyaan dari suaminya itu. Keesokan harinya di saat sedang merapikan pakaian, Akari mendapatkan telepon dari Masao. Masao menyuruh Akari untuk datang ke rumahnya. Masao mengatakan kalau Akari tidak datang, dia akan melaporkan pekerjaan Akari kepada suaminya. Akari pun hanya bisa pasrah dan pergi menemui Masao. Masao yang saat itu sudah mengetahui rahasia tetangganya. Berniat membalaskan dendamnya kepada Akari dengan menyuruh Akari memberikan servis secara gratis kepadanya. Sementara itu, suaminya yang baru saja pulang tidak sengaja mendengar suara-suara mistis dari kamar Masao.
Suaminya hanya tertawa tanpa tahu kalau suara mistis tersebut adalah suara istrinya. Setelah selesai memberikan servis kepada Masao, Akari pun kembali ke rumahnya dan mendapati suaminya sedang meminum sebotol bir. Saat itu suaminya mengatakan kalau tadi dia mendengar suara-suara aneh dari kamar Masao. Sementara itu terlihat Masao yang terlihat sangat senang karena telah membalaskan dendamnya. Lalu malam itu Masao kembali menelpon Akari. Masao meminta agar Akari memberikan servis gratisan kepadanya. Masao pun datang menemui Akari sambil membawa tikar biliknya. Hari-hari pun berlalu. Akari yang sudah tidak tahan dengan kelakuan Masao yang selalu meminta servis gratisan, memutuskan untuk mengajak suaminya pindah dan mencari tempat tinggal baru. Baru saja pindah, Akari harus menerima kenyataan kalau dia harus menjadi janda dikarenakan suaminya yang meninggal karena kecelakaan. Setahun telah berlalu semenjak suaminya meninggal. Terlihat Akari yang sedang berjalan menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, dia dihampiri oleh seorang pria. Pria yang merupakan tetangga Akari ini kita sebut saja Takao. Saat itu Takao berniat berdoa dan membakarkan dupa untuk suami Akari. Takao yang baru saja selesai berdoa langsung mengajak Akari untuk mengobrol. Takao mengatakan kalau dia sangat menyukai Akari semenjak Akari dan si suami menjadi tetangganya. Dikarenakan saat itu Akari sudah menjadi janda, Takao berniat ingin menikahinya. Namun Akari menolak permintaan dari Takao karena dia belum bisa melupakan suaminya. Takao yang baru saja ditolak dengan paksa langsung membegal Akari. Setelah melakukan pembegalan, Takao pergi dan meninggalkan Akari. Keesokan harinya setelah pulang dari berbelanja, Akari dihampiri oleh Takao. Tetangganya itu meminta maaf atas perbuatannya semalam kepada Akari. Namun Akari berusaha melupakan kejadian itu dan langsung masuk ke rumahnya. Akari yang sangat menyayangi suaminya dan sering merasa kesepian, terlihat sering melakukan kegiatan bermain solo di depan foto suaminya. Lalu malam harinya Akari yang baru saja selesai bermain solo, didatangi oleh Takao. Saat itu Takao mengatakan kalau dia mendengar Akari sedang bermain solo, dan mengajak Akari agar mabar berdua dengannya. Setelah melewati malam yang panjang, terlihat Akari pagi itu sedang memasak sambil memikirkan suaminya. Tak lama kemudian dia dihampiri oleh Takao yang baru saja bangun. Saat sedang sarapan, Takao meminta kepada Akari agar dia memperlakukan Takao seperti suaminya. Hari-hari pun berlalu, Takao selalu mengajak Akari mabar bersamanya. Di saat Akari tidur, dia memimpikan suaminya. Di situ suaminya mengatakan kalau dia tidak akan kembali lagi kepada Akari dan suaminya juga meminta agar Akari melupakannya. Akari pun terbangun setelah memimpikan suaminya. Dia kemudian pergi untuk berdoa. Tak lama kemudian dia dihampiri oleh Takao yang baru saja bangun. Akari yang saat itu sudah mulai melupakan suaminya mencoba menerima Takao dan mulai menikmati ketika sedang mabar dengan tetangganya itu. Film pun berakhir. Oke sobat, dari film yang hampir berdurasi 2 jam ini, Akari harus menerima nasibnya menjadi seorang janda dan dia juga harus pasrah ketika diajak mabar oleh kedua tetangganya. Dan pesan moral yang dapat kita ambil dari film horor ini adalah, kita harus bersabar ketika kita mendapatkan cobaan yang berat. Meskipun berat, kita harus tetap mencoba untuk menghadapi serta melewati cobaan yang kita alami. Terima kasih buat sobat semua yang sudah nonton. Meskipun agak ngawur jika kalian suka dengan cerita tadi. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini agar kalian selalu mendapatkan rekomendasi film-film terbaik dari negara Sakura. Sampai jumpa di video selanjutnya.